Baik, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Sudah, biar tidak molor, karena nanti ini akan ada 3 sesi berturut-turut dengan materi yang sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu lagi yang bersedia untuk hadir pada kesempatan kali ini dalam acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Jatiroto, yang nantinya akan saya pandu sendiri dengan saya, yaitu Ibu Wahyunia Utami, CGP Angkatan 11 kelas 037B Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Bagaimana Bapak Ibu, masih semangat ya? Sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, pertama-tama saya ingin berpantun terlebih dahulu ya. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Harus selalu bersemangat bagi murid-murid kita. Oke, untuk yang pada kesempatan kali ini saya akan memulai diseminasi tentang penerapan dan pemahaman budaya positif yang sudah saya pelajari sebagai CGP Angkatan 11 pada saat pendidikan guru penggerak. Silakan Bapak. Jadi di sini lingkungan sekolah seperti apa sih yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru sebenarnya? Kalau Bapak Ibu guru ingin lingkungan SMA Jatiroto itu yang seperti apa? Monggo, ada yang mau berpendapat? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru biologi, nama saya Agustina Dewi Marianti. Saya selaku guru menginginkan lingkungan di SMA Negeri Jatiroto, khususnya di kelas saat kami melakukan kegiatan belajar mengajar, inginkan yang kondusif, yang aman, jadi anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agustin. Berarti lingkungan yang kondusif, nyaman, berarti tidak ada anak-anak, mungkin bukan tidak ada ya, tapi minim anak-anak yang melanggar peraturan seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu, lingkungan ideal seperti apa sebenarnya yang Bapak Ibu inginkan di SMA kita ini? Saya Bu Yunati Resita, guru bahasa Inggris. Lingkungan yang ideal yang dicita-citakan oleh anak-anak mungkin adalah lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang dimana anak-anak pergi ke sekolah tidak merasa tertekan, dan di dalam lingkungan sekolah itu mereka merasa rileks, merasa nyaman, dan tidak merasa takut dengan pelajaran tertentu. Jadi mereka enjoy dengan pelajaran apapun dan mereka bebas berkreasi di lingkungan sekolah itu. Oke, terima kasih Bu Pinta. Benar sekali. Jadi sebenarnya lingkungan ideal sekolah yang kita inginkan ini hampir sama ya. Adalah lingkungan sekolah yang kondusif, nyaman bagi anak-anak untuk belajar, lingkungan yang tidak membuat anak-anak itu merasa trauma untuk mengikuti pelajaran. Itu juga yang menjadi impian saya sebagai CGP, dan itu juga yang selama ini ingin saya terapkan di kelas saya. Jadi anak-anak merasa tidak takut untuk mengikuti pelajaran, karena selama ini ada beberapa anak yang mungkin merasa takut dengan pelajaran tertentu ya. Itu yang terjadi pada anak-anak mungkin yang mau pemilihan mata minat kemarin ya Bu Dewi ya. Oke, seperti itu. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif
di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk bagaimana sih penerapan disiplin positif. Apa itu sih sebenarnya disiplin positif untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan bersama. Selanjutnya, oke, sebelum kita mulai diseminasi hari ini, ada beberapa kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama nih. Kalau kesepakatan kelas berarti kita harus sama-sama sepakat. Yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang kedua, hadir tepat waktu. Yang ketiga, saling menghargai. Yang keempat, pada saat kita melaksanakan buski ini, mohon untuk HP itu di silent. Kemudian yang kelima, mengikuti diskusi dengan perasaan yang senang dan gembira. Itu jadi karena tadi kita mulai belum berdoa, maka sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Selanjutnya, next. Jadi pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yang akan saya bahas di sini. Akan saya sampaikan ke dengan apa yang sudah saya pelajari selama saya kegiatan pendidikan guru penggerak. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, restitusi posisi 5 posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Mungkin ada yang sudah mengenal ini sebelumnya, istilah restitusi, 5 posisi kontrol guru, belum kita bahas hari ini. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Jadi kalau selama ini kita itu lebih banyak menuntut siswa untuk bisa mendapat nilai baik, kemudian mendapatkan prestasi di kelas. Tapi menurut filosofinya Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya kita itu harus sebagai pendidik harus menuntun peserta didik kita atau murid kita itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi yang kita ketahui di kurikulum merdeka ini sudah digaungkan mulai dari lama adalah profil pelajar Pancasila, ya kan? Ada apa saja di situ? Ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, benaran kritis, dan mandiri. Jadi itu adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, di sini juga ada beberapa teori kontrol yang sudah disampaikan oleh William Gosser atau masalahnya. Ini tentang kalau dulu kita itu sebagai guru itu berpikiran bahwa kita itu bisa mengontrol murid-murid kita, seperti itu kan ya. Tapi di sini apa? Guru itu tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi karena kita merdeka ya, murid kita juga merdeka untuk menentukan pilihannya. Guru tidak diperkenankan untuk memaksa kamu harus milih ini. Makanya di dalam pembelajaran kita ada pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan suatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut, tetapi reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada
pendapat guru dalam usaha mereka. Di sini contohnya kalau kita memberikan mungkin penghargaan, kalau mereka berprestasi berarti ada motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah satu yang sering saya lakukan sebagai pendidik. Bagaimana kita itu membuat anak didik kita merasa bersalah dengan apa yang mereka lakukan, padahal itu sangat-sangat kurang tepat. Jadi kritik dan rasa bersalah yang digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka akan merasa sangat buruk dan sangat oh saya sudah melakukan kesalahan gitu ya. Jadi seharusnya kita tidak malah membuat mereka down, tapi harusnya malah memberi penguatan. Kalau itu yang secara tidak sadar itu saya lakukan sebagai pendidik sebelum memahami konsep ini ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ini juga sama. Kita bahkan melakukannya kepada anak-anak kita sendiri. Padahal kita tidak punya hak untuk itu. Anak-anak kita pun juga punya hak untuk tidak memilih apa yang kita minta, gitu ya, apa yang kita pilihkan seperti itu. Jadi mereka, kita ini masih percaya bahwa mereka itu bertanggung jawab untuk mendorong murid melakukan tindakan selama ada kemajuan yang dapat diukur. Tapi mereka tidak menyadari bahwa perilaku itu tidak efektif. Gitu. Next. Nah ini perubahan paradigma belajar, bagaimana seorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol yang disampaikan oleh Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan bagaimana Anda mengubah paradigma Anda serta menjelaskan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kalau sebelumnya di stimulus respon, di tabel stimulus respon itu ada realitas kita sama. Kalau di teori kontrol sebenarnya manusia punya kebutuhan atau realitas yang berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Setiap manusia itu beda kebutuhannya, seperti itu. Ngantuk nih. Bagaimana kalau breaking dulu ya? Sebelum ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini tapi logika, breakingnya tidak gerak-gerak gitu ya. Logika. Jadi clue-nya adalah jam. Clue-nya adalah jam. Jika 12 tambah 8 itu sama dengan 8, maka 20 tambah 4 adalah, ada yang tahu? 12. Benar sekali. Konsentrasi ya. Oke, fokus. Paham ya? Kenapa kok 20 tambah 4? Iya, karena cluenya adalah jam. Terima kasih dulu. Oke, kita lanjut ya. Apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan? Jadi di sini menurut teorinya William Glasser itu dinyatakan bahwa manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Kita tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kemudian ada beberapa teori motivasi nanti yang akan kita pelajari juga. Ada 3 dan 5 posisi kontrol. Di sini berkaitan dengan kita sebagai pendidik. 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, teman, memantau atau manajer, dan juga tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa makna kata disiplin? Disiplin ini ternyata berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Jadi dari
Di sini dijelaskan disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kata kita ini menganggap disiplin itu kita harus melakukan sesuatu untuk patuh kepada orang lain. Padahal maknanya tidak seperti itu. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Karena kalau kita tidak disiplin, berarti kita akan mendapat hukuman seperti itu ya. Dan bukan dengan apa yang kita hargai. Jadi bukan nilai-nilai yang kita hargai dan kita yakini, tapi kita takut tidak disiplin karena kita takut mendapat hukuman atau pencapaian suatu tujuan mulia. Untuk nilai-nilai kebajikan universal ini, itu yang ingin dicapai kita di Indonesia, yaitu terujuk menjadi 6 profil pelajar Pancasila tadi sudah kita bahas ya. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, berkritikal, binekaan global, bergotong royong dan kreatif. Baik, sekarang motivasi perilaku manusia. Oke, ada pertanyaan tematik ya. Jenengan ini setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Monggo siapa yang mau berpendapat? Menurut jenengan setuju atau tidak bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Menurut saya tidak, karena hukuman itu bisa membuat anak sakit hati, sehingga anak malah bisa-bisa tidak disiplin. Itu menurut saya. Jadi hukuman tidak mendisiplinkan anak menurut saya, karena anak bisa sakit hati. Terima kasih. Tidak setuju. Ada yang setuju mungkin? Bapak Kenter mungkin bapak-bapak yang paling ganteng. Terima kasih. Kalau saya sih setuju disiplin dapat. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Masalahnya tanpa dihukum, tanpa diberi peringatan, anak-anak kan tidak mau disiplin. Berarti Pak Kenter setuju bahwa hukuman itu mendisiplinkan anak, gitu ya. Karena kalau anak tidak dikasih hukuman, pasti mereka berbuat seenaknya. Oke, ada yang setuju dengan pendapatnya Pak Kenter? Willy. Apa sangat setuju dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tergantung hukumannya yang kita berikan itu hukuman seperti apa. Kalau misalkan hukumannya hal yang positif seperti membaca, membersihkan itu boleh-boleh saja, asalkan tidak hukuman yang menyakiti fisik anak. Berarti hukuman ini kalau tidak secara fisik itu boleh ya, untuk dengan tujuan untuk mendisiplinkan anak. Bagaimana dengan Bu Dewi sebagai guru BK? Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Kalau saya cenderung ada di dua sisi ya. Nah, karena saya sebagai guru pendidik, ada kalanya kita itu memang butuh untuk menghukum, dilihat dari tingkat kesalahannya. Tapi saya setuju dengan hukuman tadi, yang hukuman yang bersifat tidak menghukum secara fisik, tapi hukuman yang mendidik. Tidak setujunya ya saya tadi sama dengan Bu Yayu, karena kadang-kadang hukuman dilihat juga ya, anak-anak kan berbeda ya, tiap anak memiliki karakter dan ciri yang berbeda juga. Jadi kita juga harus melihat tingkat hukumannya seperti apa, anaknya seperti apa. Kalau hukuman, saya tidak setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, yaitu ada kalanya siswa atau anak tertentu itu yang rapuh ya.
jiwanya rapuh atau mungkin ya cenderung tidak bisa dihukum secara fisik, mungkin ya harus diurus dulu perasaannya seperti itu. Jadi kita lihat dulu dari kasusnya seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Dewi. Tepuk tangan. Pendapatnya itu sangat-sangat bagus sekali. Jadi ada yang setuju, Pak Kenter setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Pak Kenter juga sering melakukan atau memberi hukuman pada anak didik Pak Kenter di kelas? Kalau saya ya agak sering, pernah beberapa kali. Contoh hukumannya? Contoh kalau dia tidak mengerjakan tugas, ya saya hukum atau memberi sanksi dengan menulis 4 lembar. Apa itu? Ya, yang berhubungan dengan materi pelajaran waktu. Apakah ada rasa anak-anak akhirnya takut, akhirnya ada peningkatan, jadi anak-anak selalu mengerjakan? Ya peningkatannya ada, cuma tidak maksimal. Tidak Berarti maksimal. walaupun memberi hukuman masih ada beberapa anak yang belum. Ya masih ada yang belum. Terima kasih Pak Kenter, itu pengalamannya Pak Kenter nih. Jadi hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada 2 pendapat berbeda. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Apalagi kita di SMA Jatiroto ini dengan karakteristik siswanya yang sangat-sangat wow gitu ya. Jadi ada dua posisi. Kemudian pemberian, kalau yang kedua pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat menurut jenengan apakah dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana? Kalau tadi Pak Kenter hukumannya anak-anak yang tidak mengerjakan tugas harus menulis sebanyak 4 lembar nih Pak Kenter nih. Nah kalau ini pemberian hukuman yang positif di sini maksudnya hukuman positifnya adalah yang bisa meningkatkan kemampuan anak juga ini dan kebiasaan baik seperti baca, bersihkan halaman sekolah itu menurut jenengan apakah itu efektif atau tidak? Monggo. Silakan. Yang poin kedua. Jadi kita beri hukuman tapi hanya positif gitu. Ya, terima kasih. Tadi ini berhubungan dengan yang pertama ya Bu Wahyu. Yang pertama itu ada Bapak yang mengatakan bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju. Karena jawaban yang kedua, setujunya itu kan jawaban nomor 2. Karena misal hukuman dalam bentuk yang positif tadi sudah disampaikan. Ternyata ada pertanyaan yang kedua yang itu jawaban nomor 1. Jadi itu hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah ini dapat meningkatkan disiplin anak. Sedikit dapat meningkatkan. Kenapa? Asalkan ini membaca, kalau misalnya membaca itu yang kita berikan itu guru, kamu harus membaca ini, tetap anak tidak, kok masih dipaksakan. Sehingga anak-anak kalau disuruh untuk membaca, silakan membaca yang di perpustakaan yang dia suka. Misalnya membaca novel, membaca apa, pokoknya yang dia suka. Asalkan dia membaca yang ada di perpustakaan untuk menambah literasinya dia. Kemudian untuk membersihkan halaman, ini untuk membersihkan halaman, kemudian ini untuk mendisiplinkan anak agar anak itu bisa terbiasa untuk bersih lingkungan. Karena bersih lingkungan di kelas pun kalau kelasnya bersih ini nyaman untuk belajar, sehingga anak dibiasakan untuk bersih lingkungan. Menurut saya kalau yang ini setuju. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Berarti setuju ya untuk pemberian hukuman dengan hal positif. Kemudian pertanyaan pematik ketiga, memberi penghargaan menurut jenengan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bagaimana? Monggo Bu Tias.
Oke, terima kasih. Saya sangat setuju dengan cara memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Karena terkadang ada beberapa siswa kita walaupun itu hanya bisa berani maju, kita memberi reward penghargaan, kalian hebat, kamu bagus, itu sudah memberikan motivasi anak biar tidak trauma untuk maju ke depan lagi. Menurut saya penghargaan sederhana seperti itu juga bisa memberi semangat baru untuk anak-anak untuk berani tampil. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Jadi ada beberapa yang pernyataan pertama itu setuju, ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Kemudian ada beberapa penghargaan. Berarti ini kan kita bisa melihat bahwa hal-hal ini itu tergantung dari motivasi peserta didik yang melakukan ya. Kalau yang pertama itu mungkin kalau katanya Pak Kenter tidak mau tidak mengerjakan tugas, kalau tidak mengerjakan tugas harus menulis sebanyak 4 lembar full gitu. Berarti anak itu mengerjakan tugas karena memang motivasinya untuk apa kira-kira Pak Kenter? Kalau menurut saya menugaskan anak tersebut menulis tentang materi itu sebagai apa. Harapan saya, tujuan saya, paling tidak dengan menulis, anak tersebut akan membaca dan ada yang sedikit banyak mengenai materi apa. Oke, terima kasih Pak Kenter. Berarti itu salah satu cara yang dilakukan oleh Pak Kenter di kelas. Oke, ya berarti di anak-anak tersebut mungkin mereka semangat untuk mengerjakan karena mereka takut harus menulis 4 lembar tadi. Selanjutnya nah ini jadi ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Jadi ada 3 nih. Yang pertama, nah itu sesuai dengan pernyataan yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kecenderungan anak didik kita yang takut dengan hukuman atau melanggar aturan di sekolah itu pasti motivasi mereka melakukan sesuatu itu pasti ya yang pertama. Jadi motivasi yang pertama ini adalah motivasi yang paling rendah, di tingkat terendah menurut Diane Goshen. Jadi Diane Goshen ini yang menciptakan 3 teori tentang motivasi perilaku manusia. Jadi tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi mereka yang melakukannya itu termotivasi untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jadi mereka apabila seperti itu pasti akan ada pertanyaan ini, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kalau tidak melakukan berarti nanti saya dihukum ini. Kalau tidak melakukan saya dihukum ini. Seperti itu. Yang kedua, sesuai dengan pernyataan di pertanyaan romantik kedua tadi, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kebanyakan beberapa siswa didik kita juga seperti ini. Mereka itu melakukan sesuatu karena mereka ingin ya mendapatkan nilai, mendapatkan pujian, mendapatkan penghargaan. Nah, ternyata ini adalah motivasi yang di atas dari untuk menghindari hukuman tadi. Jadi mereka itu termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena mereka ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Maka mereka pasti berpikir, oh iya kalau saya melakukannya ya pasti saya dapat penghargaan, dapat apresiasi, dapat hadiah. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi motivasi ini sifatnya eksternal, dari luar, sama seperti yang motivasi pertama. Yang ketiga, jadi ini motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan
dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah tingkatan tertinggi. Kalau sudah anak-anak melakukan sesuatu berdasarkan motivasi ini, berarti mereka menghargai dirinya sendiri. Mereka mempercayai bahwa nilai-nilai yang mereka yakini itu adalah benar, seperti itu. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan juga mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi inilah motivasi inilah yang akan membuat seseorang itu memiliki disiplin positif, karena motivasinya berasal dari internal atau diri sendiri. Jadi ternyata pemikiran kita selama ini, termasuk pemikiran saya terutama, bahwa kita itu melakukan sesuatu karena, terutama ini kalau saya sebagai pendidik, saya harus datang tepat waktu karena saya tidak ingin dihukum itu ya. Ternyata itu adalah motivasi paling rendah. Harusnya saya meyakini bahwa sebagai pendidik saya ini harus memberikan contoh yang baik untuk anak didik saya dengan datang tepat waktu seperti itu. Itu baru bisa dinyatakan sebagai motivasi yang bersifat internal. Seperti itu, G. Mungkin ada yang tanyakan sebelum kita lanjut. Oh cukup, G. Lanjut. Jadi aslinya ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ada yang tahu apa sih perbedaan dari tiga ini? Baru tahu istilah restitusi. Apa itu restitusi? Hukuman, kalau hukuman apa kira-kira? Pemberian sanksi karena melanggar. Pemberian? Kalau menurut saya hukuman itu adalah pemberian sanksi kalau karena melanggar kedisiplinan. Berarti karena ada aturan yang Ada aturan yang dilanggar maka ada hukuman. Contohnya apa? Contohnya apa? Contoh hukuman misalnya tadi kalau anak-anak ini ya, anak-anak tidak mengerjakan PR kemarin itu tidak mengerjakan PR, maka hukumannya anak tersebut seperti Pak Penter tadi disuruh menulis kembali 4 lembar. Terima kasih. Kalau konsekuensi mungkin apakah sama dengan hukuman? Tidak sama. Apa menjadi konsekuensi menjadi? Kalau menurut saya konsekuensi itu sebelumnya sudah disepakati. Artinya sudah ada kesepakatan di awal. Jadi jika kita melanggar kesepakatan yang di awal, maka akan ada konsekuensi atau akibat dari pelanggaran kesepakatan tersebut. Berarti berbeda. Kalau hukuman itu belum sepakat, kita yang menentukan hukumannya apa. Kalau konsekuensi berarti ada kesepakatan dan wajib dilakukan. Kalau restitusi belum tahu. Oke, kita lihat dulu. Belum. Jadi kalau di sini hukuman itu bisa bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak atau murid itu tidak tahu, jadi benar tidak ada kesepakatan, tidak tahu apa yang akan terjadi, dan mereka itu tidak dilibatkan dalam membuat aturan di sini atau kesepakatan. Jadi hukuman itu bersifat satu arah, guru yang memberikan dan murid harus mau tidak mau harus menerima apa yang dihukum oleh gurunya. Jadi hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan baik sebelum atau sesudahnya, dan hukuman ini bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi efeknya adalah dampaknya anak itu bisa merasa tersakiti pun tidak hanya secara fisik, psikis secara dengan kata-kata
yang kasar itu juga mereka trauma domik. Ya. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, nah, benar apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi tadi, itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh guru dan murid. Bagaimana dengan peraturan yang sekolah yang kita buat? Apakah guru dan murid sudah bersepakat untuk sama-sama meyakini peraturan tersebut selama ini? Bagaimana? Misalnya tuh membuat kesepakatan, yaitu misalnya ada sesuatu materi ya Bu ya, materi biologi ya untuk saya ya, praktikum yang harus disepakati oleh guru dan murid, karena di situ ada tata cara melakukan suatu praktikum. Kalau tidak disepakati atau tidak disiplin, maka ini akan berbahaya bagi mereka yang melakukan, karena di situ ada alat-alat yang membahayakan, ada bahan-bahan yang membahayakan. Oleh karena itu, guru dan murid harus melakukan kesepakatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yayu. Nah, setiap mata pelajaran, guru mata pelajaran berbeda itu pasti punya kesepakatan kelasnya masing-masing. Ya berbeda itu nanti kita bahas di keyakinan kelas sama. Benar. Jadi kalau untuk konsekuensi tadi sudah disepakati dan sudah dibahas setelah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya ini bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman gitu, karena untuk jangka waktu yang pendek. Kalau hukuman bisa saja jangka waktunya panjang. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugas tidak mengerjakan, maka murid harus menerima konsekuensi. Contohnya seperti kehilangan waktu bermain atau istirahat, tidak boleh istirahat karena terlambat atau apa, itu ya, itu konsekuensi. Jadi peraturan dan konsekuensi sudah diketahui sebelumnya oleh murid, dan sikap guru di sini sebagai pemonitor nih, orang yang memonitor perilaku dari murid. Nah ini monggo menunjukkan ini hukuman atau konsekuensi nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kalau yang nomor 2 ini mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kalau yang nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah di pas pandemi. Hukuman juga. Ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nomor 5, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nomor 6, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kesepakatan. Kan juga itu kan ada aturan bahwa memakai sepatu itu dari Senin dan Selasa. Kalau siswanya sudah 3 kali diperingati, tapi tetap seperti memakai sepatu putih, berarti konsekuensinya tidak boleh pakai sepatu selama 1 hari. Konsekuensi karena sudah disepakati. Oke, nomor 7, konsekuensi. Baik, apakah betul yang sudah dijawab oleh Bapak Ibu tadi? Oh, tidak ada nih. Oke. Yang pertama itu benar, itu adalah hukuman. Ya. Nomor 2 itu hukuman.
hukuman ya. Nomor 3 juga hukuman, nomor 4 itu konsekuensi, betul. Nomor 5 konsekuensi. Nomor 6 ini hukuman ya. Karena apa? Murid itu tidak dilibatkan dalam ketika membuat peraturan itu. Jadi kalau ada kesempatan, maksudnya muridnya juga dilibatkan, maka itu bisa disebut konsekuensi. Iya, hanya aturan satu arah dari sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan ini adalah konsekuensi. Tuh. Jadi, tuh banget. Antara hukuman dan konsekuensi itu kan bisa dilihat dari kalimat yang Iya, dari apa keywordnya tadi gitu. Itu tadi tentang hukuman dan konsekuensi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Untuk restitusi nanti secara spesifiknya akan ada di pembahasan terakhir tentang segitiga restitusi. Oke, sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia mungkin Bapak Ibu guru apa kira-kira yang ada di benaknya Bapak Ibu guru? Kebutuhan dasar kita manusia apa? Makan, minum, sandang, pangan, makan itu penting sekali. Apalagi berarti itu kalau kita tidak ada makan, terutama dia tidak makan, tidak minum, pasti itu akan mempengaruhi kesehatan dan akhirnya menyebabkan kita sakit kan ya. Kalau sakitnya parah berarti kita tidak bisa bertahan hidup kan gitu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada yang bertahan hidup, ada lagi enggak? Kalau jenengan seumpama biasanya kita kan setelah mengerjakan tugas-tugas yang membuat kita stres gitu, kita butuh healing, refreshing. Itu berarti kebutuhan akan apa Bapak Ibu? Iya benar sekali, kesenangan ya. Kita ingin merasa diri kita itu mencari hiburan untuk merasa senang gitu, merasa senang gitu. Terus apa lagi disebut? Nah, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama pasti bertahan hidup, itu wajib ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ingin kita ingin menerima rasa kasih sayang, kemudian rasa diterima orang lain ya. Kemudian juga tentang kebutuhan penguasaan atau pengakuan orang lain atas kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Jadi kita itu diberi kebebasan untuk memilih. Dan yang terakhir, kesenangan. Nah ini ya, ini ternyata di peringkat paling akhir. Padahal kalau menurut saya peringkat ya kesenangan ya, biar kita itu bisa tetap waras gitu. Jadi kebutuhan untuk merasa senang. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup tadi adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis karena berhubungan dengan fisik kita, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan dari sandang, pangan dan papan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Contohnya kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain, maksudnya bersosialisasi. Dan juga kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dengan binatang peliharaan mungkin kalau punya. Kalau Bu Heni ini tentu dengan ini ya, dan kelompok di mana kita tergabung. Itu ya. Jadi kalau kita sebagai pendidik ya di sekolah kita, bagaimana kita berhubungan dengan teman sejawat. Kemudian yang ketiga,
kebutuhan untuk penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, kemudian menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kemudian kita juga didengarkan, memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Karena kita semua manusia ya pastinya ingin dianggap dan dihargai oleh orang lain. Bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, diakui, kompeten, dihormati. Contohnya meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Maksudnya kita ingin bisa pengaruh kita itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas ini maksudnya adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal yang baru. Itu bisa dihubungkan nanti dengan peserta hidup kita. Dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia akan kesenangan. Bagaimana kita kebutuhan memiliki kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini sangat banyak dibutuhkan oleh murid kita nih, kesenangan dan kebebasan itu. Oh ya, kita juga ternyata setelah berumur seperti ini kita masih juga butuh kesenangan dan kebebasan dari tugas sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih. Terus selanjutnya, sekarang kita ke restitusi 5 posisi kontrol kita. Ini dispesifikkan sebagai pendidik. Jadi kita punya 5 posisi kontrol bagaimana kita menangani anak-anak di kelas. Mungkin Bu Dewi sebagai guru BK pernah pelajari ini ya? Belum pernah Bu Dewi. Dari baru ini. Nama istilahnya nih. Sebenarnya mungkin ini sudah sering kali diterapkan oleh Bu Dewi dan Bu Sen sebagai guru BK. Jadi kita ini punya sebagai pendidik itu punya 5 posisi kontrol ketika kita menangani anak-anak. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Itu penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Apa sih perbedaan itu? Perbedaan kelima ini. Nah, kalau di tabel ini ya, dijelaskan bahwa kalau kita sebagai penghukum, ya, maka kita akan apa yang kita lakukan di sini. Posisi kontrol sebagai penghukum ini kalau jadi guru, maka kita biasanya langsung memberi hukuman, menghardik, menunjuk kamu ini gak bisa, kamu kiranya di kelas ganggu itu posisi sebagai penghukum. Wes gak iso rame gitu ya. Ternyata kita pernah melakukan itu sering, karena kita mungkin belum bisa manajemen emosinya, masih belum bisa bagus, jadi kamu udah bisa apa-apa, terus ruame udah iso no, itu posisi sebagai penghukum. Jadi di situ guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, tuh ingin menyakiti, menyindir. Itu semua ya sudah pernah dilakukan sebagai posisi penghukum ya Bu ya. Apalagi kalau ngajarnya ngajar anak Maulana. Jadi di situ itu ada kata seperti
Tapi besoknya lebih parah lagi. Oke. Apakah ada yang mengalami setelah mereka dengan hati-hati dengan ancam kamu nilaimu pakai wifi? Apakah mereka akan berubah seterusnya atau tetap Pengalaman saya ada beberapa kelas gitu? kemarin ya, ini ada Dewi. Pengalaman saya ada perubahan. Setelah itu bagaimana saya cara mendekati anak tersebut karena kurang minat sekali untuk belajar, kurang minat. Pada waktu pelajaran dia sering mengganggu temannya, jadi temannya itu diganggu, disemprot apa pakai air, dimandikan gitu. Karena dia sudah nggak minat belajar. Akhirnya cara saya yaitu saya dekati, saya membuat semacam apa ya namanya itu reaksi ya, suatu reaksi kimia metabolisme yang mana ada beberapa reaksi kimia. Anak-anak saya suruh menganalisis reaksi tersebut, tambah nggak tahu sama sekali. Akhirnya anak-anak yang sudah sulit sekali belajar saya dekati, saya kumpulkan, terutama yang nggak suka sama sekali. Saya kumpulkan, saya beri seperti privat tuh ya. Akhirnya dia suka, senang kan, itu di tubuh kamu, ini untuk pelajaran biologi, itu di tubuh kamu. Jadi kamu tahu makna proses pencernaan, kontekstual. Jadi anak itu tahu. Kemudian masuk lagi, ya anak-anak itu lagi saya beri. Tetap anak itu sampai dia merasa senang. Sampai sekarang anak itu merasa senang. Akhirnya setiap jam saya masuk, dia tidak pernah telat. Duduk dulu. Itu untuk saya, pengalaman saya. Berawal dari Bu Yayu sebagai posisi kontrol penghukum, kemudian bisa mencari cara bagaimana saya bisa membuat anak ini berminat dalam pelajaran. Akhirnya Bu Yayu bisa jadi posisi apa kira-kira ini? Yang sukses, manajer nih. Jadi Bu Yayu tahu, Bu Yayu menanyakan pada mereka, apa sih kamu ini inginnya apa gitu, apa yang kamu lakukan ini salah atau enggak sih gitu nih. Ya berarti Bu Yayu sudah pada tahapan tahapan paling tinggi sebagai posisi kontrol guru ya, sebagai manajer itu nih. Berarti identitasnya sukses gitu. Jadi kalau di penghukum ini, kalau dengan kemudian membentak, menyakiti, menyindir, pasti hasilnya tidak akan ada nih, maksudnya tidak akan positif. Mereka siswanya ya pasti menyalahkan orang lain, berbohong karena tidak mau dihukum dan lain sebagainya. Kemudian murid juga pasti akan nanti kalau sudah lama nggak akan marah-marah lagi kayak gitu nih. Jadi kalau untuk posisi sebagai penghukum, ini juga ada membuat merasa bersalah. Ini juga terkadang kita menjadi posisi kontrol di sini, membuat murid kita itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi kita biasanya kalau dalam posisi ini kita akan berkata menceramai, kemudian mengatakan ibu kecewa, saya kecewa sekali dengan kamu, seharusnya kamu kan nggak seperti ini. Itu akhirnya anak bisa merasa bersalah, tapi efeknya ya tetap tidak akan jangka waktu yang lama. Nah itu berada, kalau yang di posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu berarti dia masih dalam identitas gagal. Sedangkan di posisi sebagai teman, kita menekankan diri kita sebagai teman. Bagaimana kita membuat alasan untuk muridnya, ayo lakukanlah demi ibu, kamu harusnya tidak melakukan ini, kamu pasti bisa ya gitu ya. Itu posisi gitu ya. Nah kita mengikatkan ketika posisi sebagai teman, kamu nggak ingat kemarin bu guru sudah ngasih kamu nilai bagus, masa kamu masih tetap seperti ini. Itu posisi sebagai teman. Ini juga berhasil, tetapi
murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Oh ini tadi seperti ya namanya pakai lagi ya, berapa banyak halaman yang harus ditulis. Nah kalau yang berhasil itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu guru di sini akan melakukan dari posisi manajer ini kita akan menerapkan segitiga restitusi tadi. Bagi apa itu segitiga restitusi? Belum tahu ini monggo. Oh masih keyakinan kelas ya, masih banyak. Ya keyakinan kelas ini insya Allah sudah Bapak Ibu terapkan. Ya. Apalagi Bapak Ibu wali kelas yang kemarin sudah membuat kesepakatan kelas dengan anak didiknya masing-masing. Jadi mengapa sih kita harus memiliki keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas berarti kan kita guru dan juga murid itu sama-sama meyakini bahwa apa yang menjadi keyakinan itu harus dilakukan dan diterapkan, sama-sama meyakini gitu. Jadi kenapa kita harus menggunakan helm kalau pakai sepeda motor? Karena kita yakin helm itu bisa melindungi kepala kita ketika ada kecelakaan dan lain sebagainya. Mengapa harus datang tepat waktu? Karena kita harus memberi teladan yang baik. Itu dari nilai motivasi internal dari diri kita itu. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai kita atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Jadi selama ini kita berpikir bahwa ada tata tertib sekolah itu pasti siswa akan tertib, gitu kan dia. Ternyata tidak seperti itu. Maka benar sekali ketika kemarin kita mengikuti IHD yang diselenggarakan oleh yang dinarasumber oleh Pak Andri itu kan mengatakan bahwa kita itu harus ada keyakinan dan kesepakatan antara guru, antara pihak sekolah dengan murid-murid kita. Bagaimana kita membuat aturan-aturan seperti itu. Next. Nah ini prosedurnya ya. Jadi yang pertama ini sudah dilakukan sebenarnya sama Bapak Ibu wali kelas kemarin nih. Nah, jenengan kan mempersilahkan murid-murid jenengan untuk berpendapat tentang aturan yang disepakati apa. Kemarin saya sudah ngajar di kelas 10-2, kelasnya Bu Puput, itu sudah ada keyakinan kelasnya. Kemudian jenengan juga sebagai guru ya mencatat semua masukan dari para murid dan kemudian dituliskan, bisa dituliskan di papan tulis atau di kertas besar gitu ya, jadi bisa dilihat. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kemarin saya masih melihat di kelasnya Bu Tias itu masih ada dilarang. Kemarin saya sudah menyampaikan anak-anak ini nanti bisa kalimat dilarang itu kan bermakna negatif, itu bisa kamu ganti dengan menggunakan HP ketika diizinkan atau apa seperti itu. Ya, next. Jadi ini ya. Jadi peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang diyakini adalah bertanggung jawab gitu ya. Dilarang mengganggu orang lain itu kan kalimat negatif, bisa diganti menjadi menghormati orang lain dan sebagainya seperti ini ya. Next. Nah, jadi mulai dari peraturan kelas yang paling di tengah sendiri tuh ya, yang disusun menjadi keyakinan kelas, jadi aturan-aturan kelas yang disepakati bersama, kemudian disusun menjadi keyakinan kelas dan diterapkan oleh di lingkungan sekolah oleh murid-murid kita, maka akan menjadi sekolah kita akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau lingkungannya sudah positif dengan menerapkan semua keyakinan kelasnya masing-masing, itu akan terapkan apa budaya positif itu ya. Nah inilah segitiga restitusi, kurang satu gitu. Semangat. Tepuk aja ya, kita tepuk aja. Ya nggak ada ini Bu Yuti mulai ngantuk ya. Kita tepuk 5 ya, tepuk 5. Salah. Tepuk
segitiga restitusi. Ini tidak hanya bisa diterapkan kalau selama ini kita beranggapan bahwa kalau ada siswa bermasalah itu kita tidak bisa menyelesaikan tanpa bantuannya guru BK. Padahal guru BK ini cuma 2, siswanya ada 600. Bagaimana harus mengurusi semua siswa ini? Jadi kita sebagai pendidik juga harus punya cara untuk meminimalisir peraturan-peraturan yang dilanggar oleh murid. Maksudnya dengan menggunakan restitusi. Apa sih restitusi itu? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi ketika kita mengadakan restitusi ini nanti kita juga melibatkan murid untuk berdialog, mencari solusi atas masalah mereka sendiri. Next. Nah, ini ada 3 tahapannya, namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas di sini kita mengawali dialog kita itu dengan kita semua manusia ini pasti punya salah. Next ya, itu tadi ini. Nah ini berkata seperti ini. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi ketika kita pada tahap menstabilkan identitas, kita berkata berbuat salah itu hal manusiawi. Karena kita juga guru juga pasti berbuat salah ya, bukan hanya murid. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita ngomongnya baik-baik gitu. Jadi kita tidak sebagai guru tidak langsung kamu itu salah, kamu ini perbuatanmu tadi itu tidak benar, tidak seperti itu, seperti ini. Kemudian yang kedua kita tahap kedua yaitu validasi kebutuhan. Di sini kita membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Tadi kebutuhan dasar manusia tadi, apakah mereka ingin kebebasan, kesenangan dan sebagainya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kita harus berpegang pada perkara ini. Pada dasarnya setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya dan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kita bekerja untuk bertahan hidup, kita healing untuk merasa senang dan sebagainya. Nah itu, jadi di sini kita bisa mengawali dengan menyampaikan atau berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Tapi tidak dengan marah-marah, dengan proses dialog yang baik. Kemudian kamu apa sih pentingnya kamu melakukan itu, gitu ya? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu untuk validasi kebutuhan. Selanjutnya, nah terakhir adalah fase yang ketiga, step yang ketiga, menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Jadi masing-masing guru punya kesepakatan kelas atau kesepakatan belajarnya sendiri-sendiri. Tadi kayak Bu Yayu tadi muridnya harus berhati-hati ketika menggunakan alat-alat untuk praktikum karena berbahaya. Jadi guru akan berkata apa keyakinan kelas kita atau apa kesepakatan belajar kita, nilai-nilai universal apa yang telah disepakati. Kamu ini jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika melakukan itu, seperti itu. Sebenarnya ini kan mudah sekali, dialog saja tanpa melibatkan bagaimana kita sangat emosi sekali. Ternyata hanya dialog seperti ini, dan itu sudah saya terapkan di kelas saya kemarin ketika anak ini ada murid yang tidak
yang datang terlambat seperti itu. Next, nah sudah selesai ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ya, Insya Allah cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali atas. Alhamdulillah sudah jelas sekali kok. Berarti apa yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu tentang pemahaman atau bagaimana menerapkan disiplin positif ini mungkin semoga bisa diterapkan Bapak Ibu guru di kelas, terutama ketika Bapak Ibu guru menangani murid-murid yang bermasalah seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah selalu besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah ikut serta membantu saya untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Terima kasih. Sebelum mengakhiri diskusi, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran dalam waktu 1 tahun ke depan, mari kita bersama-sama menyepakati beberapa aturan yang nanti harus selama setahun ke depan kalian harus sepakat, gitu ya. Atau kita namakan sebagai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Buat dituliskan ya, kalian harus memberikan ide di sini kira-kira apa saja yang ingin kalian tuangkan dalam keyakinan kelas kalian. Silakan. Silakan. Ya, Nindya. Boleh, silakan dituliskan. Tidak boleh datang terlambat. Nah, itu penting ya. Jangan sampai kalian terlambat datang. Yang kedua kira-kira apa? Oke, Farna? Berpenampilan rapi dan sopan. Berpenampilan rapi dan sopan dan harus sesuai seragamnya harus sesuai aturannya ya. Silakan Oke, yang ketiga, silakan Hendrik. Tidak boleh menggunakan HP dalam proses pembelajaran. Oke, tidak boleh menggunakan HP, tetapi harus apa? Ada izin ya. Rapi, bukan sapi ya. Tidak boleh pakai apa? Tidak boleh menggunakan yang keempat, saya tidak boleh merokok dan menggunakan narkoba di sekolah. Itu penting ya, tidak boleh. No drugs, no alcohol, no smoking. Oke, mungkin ada lagi selain keempat poin ini. Ya, sekarang Tidak boleh terlambat dalam mengerjakan tugas. tidak boleh terlambat tepat waktu ya.
Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Saya Bu yang terakhir. Lalu melaksanakan 3S yaitu senyum, sapa, dan salam Bu. Oke, harus selalu membudayakan senyum ketika bertemu orang ya. Kemudian sopan ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua atau kalau di sekolah guru kalian. Dan santun. Oke, ada 6, mungkin ada yang mau nambahkan? Atau cukup? Cukup ya? Coba kamu perhatikan, ini ada 6 kesepakatan atau keyakinan yang sudah kalian sepakati bersama, atau ada yang tidak sepakat di sini? Seperti ini ya, tidak boleh datang terlambat, berpenampilan rapi dan sopan. Ini rapi ya. Tidak boleh menggunakan HP, tidak boleh merokok dan menggunakan narkoba, tidak boleh makan dan senyum sama salam. Coba dari 6 kesepakatan ini, ketika kalian membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, usahakan tidak menggunakan kalimat-kalimat yang maknanya negatif. Ya. Coba nomor 1 kira-kira bisa ini kan ada kata tidak ya. Tidak ini kan maknanya negatif. Bisa nggak kalimat ini diganti dengan kalimat lain yang maknanya sama? Harus? Iya, bisa. Datang apa? Karena apa kalau kita menggunakan kalimat negatif itu yang personal itu adalah negatifnya ya. Yang kalimat kedua, kira-kira ini sudah positif ya? Jadi tidak ada perubahan. Berpenampilan rapi dan sopan. Jadi baju ketika hari Senin Selasa harus dimasukkan ya. Kalau yang ketiga ini tidak boleh menggunakan HP. Itu kan ada kata tidak ya. Kita ubah kira-kira bisa nggak ini kalimatnya jadi apa? Farhan mungkin tadi Farhan ini ya. Apa hasilnya? Tinggal apa? Tinggalkan saya di menggunakan HP saat jangan saat pelajaran kamu nggak menggunakan HP selama belajar kamu pakai HP seenaknya. Jadi apa? Menggunakan HP ketika kalau yang keempat, ini juga ada kalimat negatifnya ya. Apa? Tidak boleh merokok, menggunakan narkoba. Jadi kira-kira ini mempengaruhi keyakinan sekolah kita enggak? Atau melanggar keyakinan sekolah kita enggak? Mematuhi. Jadi kita harus sampaikan pelan-pelan ya. Mempengaruhi keyakinan sekolah.
Kira-kira ini disetujui, disepakati? Setuju. Jadi nanti untuk struktur kelas silakan atau anggotanya yang jadi sekretaris ya nanti ditulis di satu atau dicetak boleh langsung ditempel di dalam kelasnya masing-masing. Dan yang paling penting tidak hanya ditempel ya, tapi harus di